Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri MA dengan judul khutbah Amanah dalam Menjalankan Tugas. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Hasan Sairoji SGU SPDI. Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Shum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 30 Desember 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SGU MPD dengan judul khutbah Muhasabah Diri. Acara selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah dapat menunaikan tugas dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Teriring harapan dan doa, semoga tugas, kewajiban dan amaliyah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah singkat kali ini mengambil tema amanah dalam menjalankan tugas. Dalam pandangan khatib, amanah dalam menjalankan tugas itu berarti menjalankan semua tugas dengan penuh tanggung jawab, baik secara hukum maupun secara profesional, secara moral. Dengan demikian bahwa sesungguhnya adalah pada setiap manusia itu dikenai taklif atau beban yang berupa
tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala menawarkan, memaparkan, menyampaikan amanat kepada langit, kepada bumi, kemudian kepada gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, ketiga yang disebut itu menolak untuk menerima beban amanah itu, karena mereka khawatir menzaliminya, tidak mampu melaksanakannya. Lalu kemudian wa hamalahal insan, manusialah yang mengambil beban itu. Itu karena beban kemudian ditanyakan, disampaikan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam mengatakan siap memikul beban itu. Tapi di ujung ayat ini disebutkan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zaluman, zalim, jahula, dan jahil, bodoh. Kenapa? Karena mau menerima. Kenapa mau menerima disebut bodoh? Karena pada awalnya orang siapapun ingin menerima amanah, tanggung jawab, apalagi berkaitan dengan jabatan, tetapi pada akhirnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dikatakan sebagai penyesalan. Awalnya adalah sesuatu yang diidam-idamkan, tapi seringkali di ujungnya adalah penyesalan. Dan ini disebutkan juga zaluman jahula itu kemudian diikuti ayat terakhir dari surat Al-Ahzab, bahwa Allah itu mengazab orang-orang munafik. Loh, kenapa demikian disebutkan secara tegas? Karena orang yang mengkhianati amanah atau mengabaikan tanggung jawab, menzalimi terhadap tugas-tugasnya, itu sesungguhnya dalam teks hadis Rasulullah SAW disebut sebagai munafik. Salah satu tanda munafik itu wa idza tumina khana, ketika diberi amanah dia berkhianat. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pertanyaan kita lalu kemudian, apa sih sebetulnya beban tugas atau amanah yang diberikan kepada kita umat manusia? Paling tidak kalau kita melihat di Al-Quran yang begitu banyak bentuk-bentuk amanah, bentuk-bentuk tanggung jawab ini, kita bisa kategorikan pada dua hal yang besar. Pertama yang menyangkut ukhrawi, karena menurut beberapa mufassir disebutkan tanggung jawab atau amanah itu menyangkut duniawi dan ukhrawi. Yang berkaitan dengan ukhrawi adalah kita disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 51, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan ibadahnya jelas, iman, takwa. Itu secara ukhrawi. Secara duniawi juga posisi manusia dalam konteks ini sebagai khalifah, sebagai pengganti untuk melaksanakan segala tugas dalam rangka memakmurkan alam semesta ini. Itu yang pertama, paling tidak demikian untuk di dunia ini. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Hud dan menyampaikan bahwa manusia itu berasal dari bumi. Huwa ansha'akum minal ardh. Manusia itu berasal dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, karena itu tugasnya adalah memakmurkan alam semesta ini. Gitu. Nah, memakmurkan alam semesta artinya mengolah untuk kepentingan kemaslahatan seluruh umat manusia dengan tentu saja penuh tanggung jawab, dengan profesional, dan diiringi dengan landasan moral. Tentu landasan utamanya adalah iman dan takwa. Kenapa harus demikian?
Karena boleh jadi kalau tidak punya landasan moral, landasan iman, landasan takwa, itu mengolah alam tapi semaunya sendiri, dihabiskan, dieksploitasi tanpa batas. Tapi kalau bermoral, dijaga keberlangsungannya. Karena Al-Quran juga menyebutkan wala tabghil fasada fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, diolah dengan baik tapi jangan dirusak. Karena itu dalam sepanjang perjalanan manusia, dari mulai misalnya Nabi Daud menciptakan peralatan kehidupan dari besi karena dia ahli metalurgi pertama di dunia, sampai kepada arsitektur yang memahat gunung-gunung menjadi bangunan-bangunan yang indah, menjadi istana-istana yang megah, kemudian lembah-lembahnya pun bisa dibangun sedemikian rupa. Itu Al-Quran menyebutkan demikian. Kemudian bahkan membangun kota-kota yang dihiasi dengan berbagai ornamen yang ada. Bahkan disebutkan at-tamasil wal maharib, ada patung-patung, kemudian ada bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, maharib, mihrab. Itu antara lain adalah kreasi manusia dalam posisinya sebagai khalifah Allah untuk mengolah, memakmurkan, dan kemudian juga menyediakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi alam semesta, lebih khusus lagi bagi manusia. Yang kedua, tugasnya dalam kehidupan di alam dunia ini, ya kalau ia mendapatkan tugas-tugas tertentu, tentu ada tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan. Tapi dalam konteks umum, paling tidak ikut serta melakukan satu program afirmatif terhadap manusia-manusia yang lain yang tidak seberuntung kita, misalnya dengan cara pemberdayaan. Apakah itu terhadap kaum marginal atau orang-orang yang sedang kesusahan, bukan karena hari-harinya susah, tapi mungkin karena bencana dan lain sebagainya. Itu juga disampaikan di dalam Al-Quran. Teks ayat Al-Quran begitu jelas. Misalnya di surah Al-Balad itu, dari mulai ayat 16 cerita tentang bagaimana kita harus memberdayakan orang, bagaimana memberikan makan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kemudian orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang pada saat-saat tertentu walaupun dia kaya bisa menghadapi kelaparan dan lain sebagainya, disebutkan secara jelas di situ. Itulah sikap kita dalam tanggung jawab kita sebagai manusia secara umum. Mungkin porsinya kalau kita orang biasa-biasa, dalam konteks ini adalah ikut serta memberdayakan masyarakat lain. Dan yang ketiga adalah menyiapkan semacam mitigasi, antisipasi terhadap berbagai persoalan yang dimungkinkan bisa timbul. Di surah An-Nisa Allah menyampaikan sampai diulang-ulang dalam satu ayat itu kalimat untuk waspada dan senantiasa menyiapkan senjata. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Hendaklah manusia itu, kita semua waspada dan senantiasa menyandang senjata. Secara fisik senjata mungkin ya senjata fisik, tetapi tentu senjata dalam konteks ini adalah apa yang dihadapi, senjatanya apa. Menghadapi penyakit, senjatanya tentu obat. Menghadapi misalnya gempa dan lain sebagainya, ya senjatanya lain lagi. Menghadapi kemiskinan, ya tentu senjatanya adalah ekonomi dan lain sebagainya. Itu di situ disebutkan, yang menurut misalnya para mufassir menyebut ketika ayat ini menyebutkan dalam satu ayat itu beberapa kali diulang kata-kata itu, bahwa ayat ini yadullu ala wujubil hazri an jami'il madar al-maznunah. Ayat ini mewajibkan tentang pentingnya melakukan antisipasi dan mitigasi setiap berbagai persoalan yang diprediksi akan timbul dan bisa menimbulkan kemadaratan bagi kemaslahatan umat. Itu harus disiapkan. Ya tentu tadi itu dicontohkan gitu, bagaimana ketika sakit harus berobat, ketika menghadapi wabah menghindar, lalu kemudian mencari formula untuk jadikan vaksin dan lain sebagainya. Kemudian sampai dikatakan dalam teks-teks para mufassir itu, kita untuk atau dilarang untuk duduk-duduk di tembok yang sudah miring, alal jidaril ma'il. Sampai dikatakan mitigasi itu sejauh itu, apalagi menghadapi bencana seperti sekarang itu, hidrometeorologi dan lain sebagainya yang mengancam kehidupan umat manusia
dan manusia itu kita semua punya tanggung jawab untuk melakukan antisipasi dan mitigasi. Jadi itulah paling tidak dalam kehidupan ini, bahwa tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan secara profesional, penuh tanggung jawab secara hukum maupun moral, adalah bagaimana menjadi makhluk Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa. Karena apa? Karena itu kuncinya dalam kehidupan. Kenapa kuncinya? Karena menghadapi segala sesuatu itu dimungkinkan manusia itu zaluman jahula. Manusia itu zalim, manusia itu bodoh. Karena bodoh maka harus berilmu, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, beriman kepada kedudukan yang tinggi. Dan kemudian Allah akan mampu memberikan, Allah akan maha mampu gitu, maha memberikan kemampuannya untuk setiap manusia yang mencoba berusaha sekuat tenaga. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tinggal keinginan kita untuk melakukan perubahan, perbaikan dan seterusnya. Itulah yang menjadi hal yang utama dalam kehidupan ini. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, Allah memberikan contoh misalnya ketika manusia melakukan kemitraan. Wa katsirum minal khulata, dalam Al-Qur'an disebutkan demikian, surah Fatir. Wa katsirum minal khulata la yabghi ba'dhum ba'dha. Bahwa kemitraan yang dilakukan antar manusia ketika melakukan kerjasama itu la yabghi ba'dhum ba'dha. Kebanyakan itu melakukan pengkhianatan, penzaliman dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum minhum, kecuali kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, wa qalilum mahum, tetapi yang demikian itu katanya, yang tidak melakukan penzaliman kepada yang lain itu qalilun, sedikit. Mahum, mereka itu sedikit. Yang banyak wakasirun tadi itu adalah orang-orang yang melakukan penzaliman terhadap mitra kerjanya. Demikianlah barangkali, mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat, terutama dalam menggugah kita untuk senantiasa sadar akan tugas dan tanggung jawab kita, terutama sebagai makhluk Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, kemudian sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya, dan itu kita lakukan dengan amanah, dengan penuh tanggung jawab, dengan profesional, baik secara hukum maupun moral. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayyuhan nas ittaqullaha min sima'il lawi wa fudulil khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Istawu sufufakum. Saf yang masih kosong mohon diisi dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.